Kelompok Cailin berdiri di dekat altar dan menatap Xiao Yan, yang telah duduk sepanjang sore di kursi batu. Cailin tanpa sadar mengatupkan alisnya. Tablet batu ini tampil luar biasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya berada pada tingkat yang bahkan seorang ahli seperti Yao Ming tidak berani meremehkan. Meskipun mereka selalu percaya diri pada Xiao Yan, hati mereka tanpa sadar sedikit khawatir saat ini. Kepala suku Yao Ming, apakah ahli dari sukumu tinggal lama saat memasuki tablet batu ini? Cailin akhirnya mengerutkan kening dan bertanya setelah menunggu beberapa saat. Yao Ming ragu sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, ketika para ahli dari suku saya memasuki lempengan batu di masa lalu, tidak satu pun dari mereka pernah bertahan selama lebih dari setengah jam. Namun, kekuatan spiritual saudara Xiao Yan luar biasa kuat. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Kerutan di alis Cailin semakin dalam ketika dia mendengar kata-kata Yao Ming, tetapi dia hanya bisa menekan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia tenang dan menunggu Xiao Yan keluar. Setengah jam lagi berlalu dalam sekejap mata saat mereka menunggu. Kelompok Cailin tidak bisa terus menunggu lebih lama lagi ketika cahaya yang intens tiba-tiba dipancarkan dari tablet batu itu. Jiwa terbang keluar di tengah cahaya ini dan kembali ke sosok manusia yang duduk di kursi batu di depan mata riang kelompok Cailin. Batuk. Xiao Yan, yang telah duduk di kursi batu, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Ekspresinya langsung memucat saat batuk hebat menyiksa tubuhnya yang menunjukkan kelemahan. Luka karena menerima kemarahan ilahi musim semi kuning akhirnya terungkap pada saat ini. Xiao Yan, kamu baik-baik saja? Cailin dan dua wanita lainnya buru-buru bertanya setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Aku baik-baik saja, fragmen jiwa iblis suci Huang Quan memang luar biasa menakutkan. Xiao Yan perlahan menarik napas. Dia melambaikan tangannya dan dengan lembut menghela nafas. Saudara Xiao Yan, bahkan kamu tidak bisa menangani fragmen jiwa yang tersisa itu? Yao Ming berseru. Ekspresinya berubah setelah mendengar berita ini. Saya cukup beruntung dan hampir tidak bisa menang. Namun, fragmen jiwa di dalam tablet batu telah menghilang. Xiao Yan dengan lembut menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Bang! Tablet batu di depan tiba-tiba mengeluarkan suara yang dalam setelah jawaban Xiao Yan. Semua orang bisa melihat bentuk mulut perlahan muncul di atas jari dan telapak tangan. Fluktuasi misterius dipancarkan dari mulut itu. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Yao Ming kaget setelah melihat bentuk-bentuk mulut ini. Dia segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar saat dia buru-buru duduk. Kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dan menyentuh bentuk mulut itu, tetapi sebelum dia bisa mengambil informasi di dalam mulut, serangan spiritual yang sangat kuat bentrok dengan jiwanya. Grup. Serangan sengit dan kejam ini menyebabkan Yao Ming mengeluarkan seteguk darah dan menembak ke belakang. Akhirnya, dia jatuh dari tangga yang menjulang dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia terbang dengan tubuh yang tampak menyedihkan dan wajah yang agak pucat sebelum dia mendarat di depan tatapan aneh dari kelompok Xiao Yan. Sungguh serangan spiritual yang menakutkan. Sepertinya aku belum memenuhi syarat untuk berlatih kemarahan ilahi musim semi kuning. Yao Ming tertawa getir karena tatapan aneh kelompok Xiao Yan. Dia menyeka bekas darah dari sudut mulutnya dan dengan menyesal menghela nafas. Tablet batu Huang Quan ini memang aneh. Fragmen jiwa iblis suci di dalamnya telah menghilang, namun masih memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kemampuan iblis suci Huang Quan saat itu. Xiao Yan mengeluarkan pil obat yang menyembuhkan jiwa seseorang dari cincin penyimpanannya. Dia kemudian memasukkannya ke mulutnya sebelum mengomentari batu itu. Namun, kamu tidak perlu cemas. Metode pelatihan untuk kemarahan ilahi musim semi kuning diukir di tablet batu. Anda dapat mempraktikannya setelah Anda mencapai apa yang dibutuhkan di masa depan. Saat ini saya adalah bintang 2 lanjutan Dou Sheng. Jika saya tidak dapat mempraktikannya dengan kekuatan ini, saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan mencapai persyaratan yang ditetapkan. Sepertinya saya tidak memiliki kesamaan dengan kemarahan ilahi musim semi kuning ini. Yao Ming menghela nafas dan agak meninggalkan harapannya, tapi dia dengan cepat menatap Xiao Yan dengan mata bersemangat.
Dia menggosok kedua tangannya dan tertawa terbahak-bahak, "Saudara Xiao Yan, karena Anda telah berhasil mengalahkan fragmen jiwa di dalam tablet batu, kemungkinan Anda telah memperoleh darah esensi iblis suci, kan? Bersantai. Tablet batu milik suku Piton 9 tanah dalam yang tenang Anda. Saya tidak akan mengambil semuanya untuk diri saya sendiri." Xiao Yan tersenyum tipis saat menjawab. "Apa yang dikatakan Saudara Xiao Yan? Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk mendapatkannya. Saya sudah puas jika Anda berbagi sedikit dengan saya." Yao Ming menjawab dengan malu. Xiao Yan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan cairan emas muncul di telapak tangannya. Energi besar dan besar yang menyebar dari darah menyebabkan udara di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Kepala suku Yao Ming, semua pengamat harus mendapat bagian. Cailin dan 2 wanita lainnya juga hadir. Anda tidak keberatan memberi mereka 3 bagian, bukan? Xiao Yan memegang darah emas dan tersenyum saat dia bertanya. Ketiga wanita itu semuanya 9 bintang Douzuns. Meskipun mereka memiliki bakat luar biasa, masih bukan tugas yang mudah untuk mencapai kelas Bansheng. Jika mereka bisa mendapatkan darah esensi dari iblis suci Huang Quan, yang memiliki setengah kaki di kelas Dou Di, mereka akan menghemat banyak waktu pelatihan. Kesempatan ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak pernah temui di masa lalu. Bagaimanapun, bahkan Yao Lao tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan benda misterius seperti itu. Haha, Saudara Xiao Yan dapat mendistribusikannya sesuai keinginannya. Yao Ming tampak cukup murah hati. Dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan bagian kecil ini tanpa Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan bola darah emas di tangannya segera berubah menjadi 4 sinar cahaya keemasan yang melesat ke Yao Ming, Cailin, dan 2 lainnya. Mereka dengan cepat mengambil darah dengan cengkeraman yang kuat dan agak cemas. Jika kabar tentang hal seperti itu menyebar, bahkan seorang elit Dou Sheng akan datang untuk merebutnya. Bola darah di telapak tangan Xiao Yan hanya seukuran ibu jari setelah 4 lampu emas terpisah. Namun, energi yang dikandungnya masih cukup menakutkan. Xiao Yan hanya tersenyum saat mempelajari setetes darah emas ini. Selain tetesan ini, masih ada tetesan darah esensi iblis suci di dalam cincin penyimpanannya. Ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan untuk Yao Lao. Saat ini, Yao Lao adalah Bansheng tingkat tinggi. Tidak akan sulit baginya untuk menjadi bintang 1 Dousheng begitu dia mendapatkan cukup energi. Setetes darah esensi iblis suci ini tidak diragukan lagi akan memberikan kesempatan terbaik untuk menerobos. Keuntungan yang berhasil dia peroleh kali ini jauh melebihi harapannya. Haha, dengan setetes darah esensi iblis suci ini, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengisi ke kelas Dousheng bintang 3 dalam waktu 3 tahun. Yao Ming dengan senang hati menyimpan darah esensi iblis suci ini saat dia berbicara dengan gembira. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kegembiraan Yao Ming. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berkata, "Kepala suku Yao Ming. Saya sebenarnya memiliki permintaan selama perjalanan ini ke suku Piton 9 tanah dalam yang tenang." "Oh, Saudara Xiao Yan, silakan bicara. Anda adalah penyelamat saya dan Anda telah membantu saya mendapatkan darah esensi iblis suci. Lupakan tentang permintaan, saya akan setuju bahkan jika Anda ingin menjadi wakil kepala suku dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang saya." Yao Ming melambaikan tangannya dan tertawa. "Haha, kita bisa melupakan tentang saya menjadi wakil kepala suku." Xiao Yan tertawa. Ekspresinya dengan cepat menjadi jauh lebih serius saat dia menjelaskan secara singkat masalah tentang suku Naga Void kuno. Perang saudara di antara Naga Void kuno? Ini tidak terduga. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Meskipun Yao Ming sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Xiao Yan, dia tidak terlalu terkejut. Dia melanjutkan, jika ketiga pulau naga itu memberikan hadiah yang cukup untuk membantunya, Yao Xiaotian pasti akan melibatkan Piton 9 tanah dalam yang tenang untuk membantu mereka memberikan bantuan militernya. Sekarang kepala suku telah berubah, tentu saja akan ada perubahan situasi. Saudara Xiao Yan dapat merasa yakin tentang masalah ini. Piton 9 tanah dalam yang tenang tidak akan membantu 3 pulau naga.
Yao Ming menepuk dadanya saat dia berbicara dengan suara yang sangat tegas. Yao Xiaotian hanya mementingkan keuntungan, tetapi Yao Ming melihat lebih jauh dari Yao Xiaotian. Masih baik-baik saja jika 3 pulau naga menang dalam perang ini. Jika mereka kalah, suku naga Void kuno pasti akan menyeret suku Piton 9 tanah dalam yang tenang ke dalam masalah ini, mengingat karakter mereka. Meskipun mereka adalah salah satu dari 3 suku besar, Yao Ming dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa suku Piton 9 tanah dalam yang tenang bukanlah tandingan naga Void kuno. Suku naga Void kuno telah memasuki jalan buntu. Namun, Pulau Naga Timur memiliki garis keturunan naga Phoenix yang legendaris. Tidak ada yang bisa memprediksi pencapaian keberadaan seperti itu. Makanya, Yao Ming tidak ragu-ragu saat mendengar permintaan Xiao Yan. Yao Xiaotian mungkin berpikir bahwa ketiga pulau naga akan muncul sebagai pemenang, tetapi Yao Ming tidak sependapat dengan pendapat ini. Namun, bahkan jika suku Piton tanah dalam yang tenang tidak ikut campur, suku Phoenix Iblis Surga pasti akan mengirim ahli mereka untuk membantu 3 Raja Naga. Yao Ming memandang Xiao Yan saat dia mengungkapkan pikirannya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Alasan dia bisa menyelesaikan masalah suku Piton 9 tanah dalam yang tenang sepenuhnya karena keberuntungan. Dia tidak berharap bahwa suku Phoenix Iblis Surga hanya akan berdiri diam di samping dan menonton. Jika mereka bersikeras untuk ikut campur, saya hanya dapat mengambil tindakan lain. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xian. Karenanya, dia tidak akan begitu saja melihatnya dikalahkan oleh 3 pulau naga. Haha, kenapa? Apakah saudara Xiao Yan sudah menyiapkan kejutan? Yao Ming bertanya sambil tersenyum. Wajahnya sedikit bergetar setelah mendengar kata-kata itu. Karena mereka ingin mengirim ahli untuk membantu, aku hanya bisa membunuh semua yang telah mereka kirim saat mereka bepergian. Xiao Yan tersenyum. Matanya menatap ke arah Yao Ming saat dia berkata, namun, saya khawatir saya akan membutuhkan bantuan kepala suku Yao Ming dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Yao Ming mengungkapkan kontemplasi ekspresi saat dia merenungkan beberapa pemikiran. Dia mengerti bahwa dia akan menentang suku Phoenix Iblis Surga jika dia setuju. Jika kita benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan menggunakan hidupku untuk menjamin bahwa suku Naga Void kuno dan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang akan menjadi sekutu paling kuat di masa depan. Pada saat itu, suku Phoenix Iblis Surga pasti akan tersingkir dari 3 suku besar. Xiao Yan dengan lembut menyatakan. Wajah kontemplasi Yao Ming perlahan berubah setelah mendengar kata-kata ini. Tidak ada keraguan seberapa kuat suku Naga Void kuno itu. Meskipun sukunya telah terfragmentasi, kekuatan pulau manapun tidak akan lebih lemah dari seluruh sukunya. Jika itu disatukan di masa depan, kekuatannya akan lebih menakutkan. Dengan bisa menjadi sekutu dengan orang-orang angkuh itu, posisi Piton 9 tanah dalam yang tenang di dunia Magical Beast tidak akan pernah terguncang. Yao Ming terdiam sesaat sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Dia memandang Xiao Yan dan berkomitmen dengan suara yang dalam, jika jaminan saudara Xiao Yan efektif, aku, Yao Ming, dengan percaya diri akan menemani kalian semua dalam kegilaan ini. Mendengar ini, mata Xiao Yan dengan lembut menatap matanya. Kepala suku Yao Ming, saya tidak akan berani berbicara dengan percaya diri jika saya tidak dapat mendukung klaim saya. Xiao Yan tertawa. Situasi Pulau Naga Timur tidak diragukan lagi dalam keadaan serius. Pada saat ini, Pulau Naga Timur akan mengerti dengan jelas bagaimana memilih antara pemusnahan dan mengesampingkan harga diri mereka. Saya akan mengirim beberapa ahli dari suku untuk mengamati tindakan suku Phoenix Iblis Surga selama periode waktu ini. Saya akan memberitahu saudara Xiao Yan saat ahli mereka pindah. Yao Ming segera berbicara. Dia juga orang yang sangat menentukan. Karena dia telah mengambil keputusan, dia tidak akan ragu-ragu dalam apapun yang dia lakukan. Kalau begitu, aku akan merepotkan kepala suku Yao Ming. Kami akan tetap berada di suku Piton 9 tanah dalam yang tenang selama periode waktu ini. Selain itu, kami mungkin harus meminjam 9 mata air musim semi yang tenang. Xiao Yan melirik Cailin setelah menyebutkan 9 mata air musim semi yang tenang.
Dia berencana menggunakan kekuatan 9 mata air musim semi yang tenang untuk membantu Cailin menyelesaikan penempaan tubuhnya. Haha, ini masalah kecil. Namun, energi dalam 9 mata air musim semi yang tenang sangat gelap dan dingin. Saudara Xiao Yan harus berhati-hati. Yao Ming tertawa sebelum mengingatkan Xiao Yan tentang kekuatan mata air. Iya. Karena soal lempengan batu sudah terselesaikan, kita harus kembali ke sukunya dulu. Seseorang akan membutuhkan beberapa persiapan untuk menghadapi suku Phoenix Iblis Surga. Yao Ming melambaikan tangannya yang besar. Tubuhnya bergerak saat dia terbang menuju jaringan bawah tanah. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Yao Ming buru-buru membuat beberapa persiapan setelah kembali ke suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Dia baru saja mendapatkan kembali posisinya. Sepertinya tidak akan mudah baginya untuk melakukan sesuatu sebesar ini dengan segera, tetapi mengingat karakternya, dia akan dengan cepat dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Sementara Yao Ming sedang bersiap untuk berurusan dengan suku Phoenix Iblis Surga, kelompok Xiao Yan beristirahat sepanjang hari. Mereka sekali lagi muncul di samping 9 mata air musim semi yang tenang pada hari berikutnya. Energi gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 mata air musim semi yang tenang sangat mematikan bagi ahli biasa. Namun, 7 warna surga menelan piton menawarkan aura yang sangat padat, gelap dan dingin. Kemungkinan hanya Anda yang tanpa rasa takut dapat menyerap energi di dalam. Xiao Yan menoleh ke Cailin. Dia tersenyum dan berbicara dengannya setelah melirik 9 mata air musim semi yang tenang dengan udara dingin mengambang di atasnya. Kekuatan gelap dan dingin dalam 9 mata air musim semi yang tenang luar biasa. Bahkan seorang ahli dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang tidak akan berani menjelajah jauh ke dalamnya. Namun, ini tidak terlalu menjadi masalah bagi saya. Cailin tersenyum tipis. Nada suaranya tampak sangat bangga. Menjadi satu-satunya 7 warna surga menelan piton di dunia saat ini, dia memenuhi syarat untuk memandang rendah semua magical beast ular. Xiao Yan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di dalamnya. Awan pil berlama-lama di dalam botol giok itu. Fluktuasi energi yang sangat kuat dipancarkan dari botol. Ini adalah pil pengembalian Bodhisattva Agung, pil harta karun tingkat 9. Ini dapat meningkatkan peluang Anda untuk maju ke kelas Bansheng. Anda harus mengkonsumsinya pada saat kritis. Mungkin banyak membantu Anda saat itu. Xiao Yan menyerahkan botol giok itu kepada Cailin saat dia berbicara. Cailin sedikit mengangguk. Dia tidak menolaknya. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya dan menerima botol giok itu, yang berisi sedikit kehangatan. Pelatihan ini tidak akan mulus. Jumlah waktu yang dibutuhkan kemungkinan besar akan lama. Saya akan menginstruksikan Yao Ming untuk mengirim beberapa orang untuk menjaga Anda jika saya harus pergi dan mengurus beberapa hal. Cailin bermain dengan botol giok di tangannya. Dia sadar bahwa kelompok Xiao Yan mungkin harus pergi untuk membunuh para ahli dari suku Phoenix Iblis Surga segera. Makanya, dia tidak berkomentar. Dia memutar kepalanya dan tiba-tiba mengangkat matanya yang sipit dan panjang, yang berisi ekspresi menyihir. Dia perlahan melangkah maju dan dengan lembut menempelkan bibir merahnya ke bibir Xiao Yan dan tanpa sadar berbicara, "Mari kita lanjutkan saat pulang nanti." Xiao Yan merasa bersemangat saat dia merasakan kelembutan yang tiba-tiba menyentuh jempolnya. Lengannya secara refleks memeluk pinggang Cailin yang lembut, sempit, tampaknya tanpa tulang. Itu adalah godaan yang sebenarnya. Pinggang ular yang mempesona itu berisi pesona yang menyihir dari semua kehidupan saat digoyangkan dengan lembut. Keindahan dalam pelukannya dengan lembut menoleh setelah Xiao Yan menjadi linglung karena kelembutan itu. Suara lembut ditransmisikan ke telinganya. Hati-hati. Ingat, hidupmu adalah milik ratu ini. Xiao Yan terkejut setelah sekali lagi mendengar kata-kata ini yang pernah tertanam jauh di dalam jiwanya. Dia menoleh, hanya untuk melihat sudut mulut Cailin tiba-tiba terangkat menjadi busur yang mempesona. Busur ini tampak seperti goresan terakhir dari sebuah mahakarya. Itu menyebabkan wanita yang awalnya lembut tiba-tiba tampak dingin dan kuat. Dalam sekejap, Cailin,
yang telah bertindak lembut di depan Xiao Yan selama bertahun-tahun, tampaknya sekali lagi menjadi Medusa yang dingin dan kejam di masa lalu. Pada saat itu, dia telah mengguncang seluruh kekaisaran Jiama dan membuat Xiao Yan takut sepanjang waktu. Kamu. Xiao Yan tercengang saat Cailin sepertinya berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tiba-tiba tersenyum lebih banyak saat dia akan berbicara. Tubuhnya yang indah bergoyang, dan dia berubah menjadi 7 warna surga menelan piton yang luar biasa besar. Piton ini mengayunkan ekornya yang besar dan menyerbu ke dalam mata air kuning 9 yang tenang tanpa menoleh sekalipun. Gelombang besar melonjak. Gelembung. Air danau segera tampak mendidih setelah Cailin memasuki 9 mata air musim semi yang tenang. Itu membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan bisa merasakan energi dari 9 mata air musim semi yang tenang saat ini. Xiao Yan tertegun sejenak saat dia berdiri di samping 9 mata air musim semi yang tenang. Akhirnya, dia tersenyum pahit dan pulih. Dia mengusap bibirnya saat matanya memandangi permukaan danau dengan ekspresi yang agak rumit. Sejak dia melahirkan Xiao kecil, karakter Cailin sepertinya menjadi lebih lembut. Dia telah memilih untuk mematuhi semua permintaan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa Ratu Medusa yang dingin dan bangga masih ada jauh di dalam tulang Cailin. Dia telah memaksakan dirinya untuk menjadi istri dan ibu yang baik karena dia dan Xiao kecil. Dibandingkan kamu menjadi istri dan ibu yang baik, aku lebih suka kamu mengungkapkan karakter asli kamu, itu terlihat garang, liar, buas dan membuatku ingin pulang setiap saat. Xiao Yan melihat ke permukaan danau dan dengan lembut menghela nafas. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas batu yang menonjol di atas jurang yang dalam. Setelah itu, dia duduk di atasnya. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sebelum keluar untuk memblokir para ahli dari suku Phoenix Iblis Surga. Jari musim semi kuning, telapak musim semi kuning, kemarahan ilahi musim semi kuning, ketiga keterampilan tertinggi musim semi kuning ini telah dimasukkan ke dalam jiwaku oleh fragmen jiwa iblis suci itu. Berbagai hal yang dipahami oleh iblis suci saat mempelajari ketiga keterampilan Dou ini termasuk dalam informasi yang saya berikan. Jenis berkah ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan skill Dou di tablet batu yang dipelajari oleh Yao Ming dan yang lainnya. Xiao Yan menutup matanya, tetapi pikiran ini dengan cepat melintas di hatinya dalam prosesnya. Meskipun Xiao Yan saat ini baru saja memperoleh 3 keterampilan Dou yang hebat ini, Xiao Yan benar-benar yakin bahwa keterampilan Dou musim semi kuning yang bisa dia lepaskan akan berkali-kali lebih kuat daripada jari musim semi kuning atau telapak musim semi kuning Yao Ming. Pengetahuan yang dikumpulkan oleh iblis suci Huang Quan sepanjang hidupnya bukanlah hal yang tidak berguna. Terlepas dari bagaimana orang lain memahami keterampilan Dou, akan sangat sulit bagi orang lain untuk melampaui pemahaman pencipta. Darah esensi iblis suci mengandung kekuatan dari iblis suci Huang Quan. Jika aku bisa menyerapnya, kekuatanku akan melonjak. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat setetes darah emas muncul di telapak tangannya. Munculnya tetesan darah ini menyebabkan area di sekitarnya tampak bergetar. Xiao Yan dengan jelas merasakan semua energi dalam radius 1000 kaki mulai melarikan diri. Memang layak menjadi darah esensi iblis suci karena ini sombong. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum setelah merasakan sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan energi yang sombong. Bahkan energi alam di sekitarnya telah dikeluarkan. Saya akan menyempurnakannya sebelum berbicara. Xiao Yan melirik 9 mata air musim semi yang tenang di bawah. Dia menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang aneh yang terjadi. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Nyala api dimuntahkan, dan itu membungkus tetesan darah emas. Meskipun darah esensi ini dapat diserap dalam keadaan normal, itu bukanlah hal yang buruk untuk berhati-hati. Darah emas terbakar di dalam api surgawi selama 3 jam penuh, tetapi tidak sedikit pun fluktuasi yang dipancarkan. Tampaknya suhu api surgawi yang sangat tinggi tidak ada. Perbaikan ini berlanjut selama sekitar 4 jam sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya. Dia melebarkan mulutnya dan nyala api mengalir ke mulutnya dengan kecepatan seperti kilat bersama dengan darah emas. Bang!
Pakaian di tubuh Xiao Yan hancur menjadi debu saat darah emas memasuki tubuhnya. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar dari tubuhnya, mengguncang bebatuan jurang di sekitarnya hingga banyak garis retakan terbentuk. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menghadapi situasi di dunia luar. Tetesan darah itu telah berubah menjadi gelombang energi kekerasan yang dengan liar mengalir ke segala arah seperti kuda liar. Darah mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Kekuatan destruktif itu diciptakan oleh energi yang meluap. Energi di dalam darah jauh lebih keras dari yang dibayangkan Xiao Yan. Energi yang ganas dan tidak terkendali ini dapat menyebabkan tubuh ahli bintang 5 Douzun meledak. Untungnya, bagaimanapun, Xiao Yan saat ini telah jauh melebihi level itu. Perubahan dalam tubuhnya mungkin telah membuatnya lengah, tetapi dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Setelah itu, dia mulai menyerap energi dengan mantap. Di bawah kendali sempurna dari dirinya, kuda liar seperti energi kekerasan juga mulai sekali lagi berada di bawah kendalinya. Perlahan-lahan menjadi lembut di bawah api surgawi yang membara. Akhirnya, jejak itu meresap ke setiap bagian tubuh Xiao Yan. Xiao Yan duduk di atas batu yang menonjol. Nafas energi yang kaya dipancarkan dari lubang hidungnya, memberinya penampilan naga yang marah. Energi ini akhirnya terjalin dengan udara yang menggulung dan bangkit sebelum menghilang dari dunia ini.